Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait eh, simulasi dari elektropneumatik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadel Montoya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah atau ujian tengah semester dari mata kuliah mekatronika. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu ada soalnya, yaitu yang nomor 2. Nah, di nomor 2 ini ada perintah, yaitu buatlah sebuah rangkaian pengendali elektropneumatik untuk kasus berikut dengan menggunakan software FluidSim. Disediakan 3 buah silinder double acting, yaitu silinder A, B, dan C, dan 2 buah push button on dan off, serta 1 buah tombol emergency. Nah, perintah yang pertama yaitu ketika tombol on ditekan atau push button ditekan, maka silinder A maju, B maju, silinder C maju, kemudian silinder A-nya mundur, silinder B-nya mundur, kemudian silinder C mundur, dan kembali lagi ke pergerakan awal. Gerakan tersebut akan terus berulang secara terus-menerus atau bersifat kontinu. Nah, di perintah yang kedua atau di poin B ini adalah ketika push button off atau off ini ditekan, rangkaian tersebut akan bergerak menyelesaikan satu kali siklus terlebih dahulu, baru gerakan tersebut berhenti. Nah, ketika tombol push button on ditekan lagi, rangkaian bergerak lagi seperti penjelasan pada poin A. Nah, berarti untuk tombol push button ini ketika ditekan, maka dia akan menyelesaikan satu siklus, kemudian siklus tersebut berhenti. Nah, sekarang untuk yang tombol emergency, ketika tombol emergency ditekan, maka seketika rangkaian langsung berhenti. Setelah tombol emergency dinyalakan kembali, apabila tombol on push button ditekan, maka rangkaian bergerak lagi seperti pada poin A. Oke, berarti yang disiapkan pertama ini adalah 3 buah silinder double acting. Ada silinder A, B, dan juga silinder C, dan juga ada 2 push button. Oke, kita langsung saja ke aplikasi atau software split sim-nya. Di sini kita menggunakan 3 buah silinder kerja ganda atau double acting silinder. Nah, di sini kita buat dulu untuk silindernya. Kemudian untuk silindernya ini kita beri nama, yang ini untuk silinder A atau posisi A0 dan A1. Sini posisinya ada di 0% dan 100%. Oke. Kemudian di silinder yang kedua itu adalah silinder B. Nah, di sini labelnya itu ada B0 dan B1. Kemudian posisinya itu ada di 0 dan 100. Oke. Sama seperti silinder B dan A, ini adalah silinder C. Diberikan labelnya pun sama. Ini ada C0 dan C1. Oke, untuk posisi ada di 0 dan 100. Oke, selesai. Setelah ini kita buat katupnya. Kita menggunakan katup 5/2. Karena apa? Karena katup 5/2 ini dia memiliki 5 kerja dan 2 posisi. 5 kerja ini ada masukan yang pertama, keluarannya di nomor 2 dan keluarannya di nomor 4. Kemudian pembuangannya ada 2. Jadi ada tiga masukan angin pertama, keluaran ke silinder, dan keluaran silinder yang pertama dan keluaran silinder yang kedua. Kemudian ada 2 pembuangan. Nah, itu disebutnya 5 posisi. Nah, duanya itu adalah pergerakan. Dia 2 pergerakan, ada ke kanan dan ke kiri. Berarti dia 2 pergerakan katup. Jadi katup ini diberi nama yaitu 5/2, katup 5/2 yang bisa digunakan untuk silinder kerja ganda. Nah, silinder kerja ganda ini juga bisa menggunakan katup 4/2 sebenarnya.
Cuma yang membedakan dari 4/2 ini adalah pembuangannya. Kalau yang 4/2 itu seperti ini, dia pembuangannya tetap ada 2, namun untuk 4/2 itu salah nih, yang ini itu masukannya 1 dan pembuangannya cuma 1. Kalau 5/2 itu ada 2 pembuangan, jadi bedanya hanya di katup pembuangannya saja, seperti itu. Nah, kemudian setelah ini kita gunakan kompresor untuk udara bertekanan yang masuknya itu dihubungkan terlebih dahulu ke katupnya. Nah, di sini dihubungkan ke bagian udara masuk. Nah, oke, di sini sudah dihubungkan. Kemudian untuk setiap katupnya itu diberikan simbol pembuangan. Jika tidak, maka simulasi ini tidak akan berjalan gitu. Jadi dia akan memberitahu bahwa si katup ini belum diberikan pembuangan atau simbol pembuangan gitu. Nah, setelah ini maka yang kita ingin gunakan atau kita rangkai itu adalah elektropneumatik. Nah, di mana elektropneumatik ini menggunakan solenoid valve untuk pergerakan setiap katup memberikan udara masuk atau keluar silinder double acting silinder atau silinder kerja ganda. Nah, itu kita berikan yang namanya solenoid valve. Itu ada di sini pneumatically atau electrically. Itu gambarnya yang seperti ini. Nah, sama untuk katup yang kedua juga diberikan hal yang sama, hal yang serupa. Kemudian ini juga diberikan hal yang serupa di katup yang ketiga. Oke, setelah itu kita berikan nama untuk setiap solenoid valve-nya. Yang pertama itu adalah Y1. Kita inisialisasikan saja bahwa itu adalah solenoid valve yang pertama. Ini solenoid valve yang kedua. Kemudian yang ini solenoid valve yang ketiga. Dan yang ini solenoid valve yang keempat. Ini solenoid valve yang kelima. Dan yang ini juga solenoid valve yang keenam. Selesai. Nah, berikut ini adalah rangkaian dari pneumatiknya pada elektropneumatik. Nah, sekarang adalah rangkaian dari elektrikalnya. Nah, sebelum ke rangkaian elektrikalnya, saya akan memberikan teks terlebih dahulu. Seperti biasa, teks ini adalah digunakan untuk melihat pergerakan yang ingin dijalankan oleh silinder ini. Nah, pergerakannya itu adalah A plus B plus, C plus, kemudian A min, B min, dan C min. Kemudian dia itu bersifatnya kontinu. Oke, di sini saya taruh sini untuk siklusnya. Kemudian dibuatkan elektriknya, yaitu menggunakan masukan yaitu sebesar 24 volt DC. Kemudian dari 24 volt DC ini itu masuk ke saklar emergency atau emergency switch. Di sini saya menggunakan detent switch karena detent switch ini pergerakannya nanti ketika disimulasi itu hampir sama atau menyerupai dengan emergency stop yang ada pada di fisiknya atau di komponen aslinya. Nah, di sini saya beri label terlebih dahulu yaitu PB_emergency. Berarti ini adalah push button emergency. Nah, kemudian itu ada push button start. Push button start ini saya gunakan menggunakan push button biasa. Ini PB start, sama diberikan label juga agar memberitahu bahwa ini adalah push button start. Nah, kemudian push button start ini dihubungkan ke push button emergency. Oke. Nah, setelah itu kita hubungkan
PB start ini ke PB atau push button stop, push button stop di sini, push button stopnya di sini. Oke. Nah, push button stopnya di sini PB stop. Oke, setelah ini kita hubungkan menuju ke relay. Nah, pergerakan elektropneumatik ini tidak jauh menggunakan komponen utamanya yaitu relay sebagai apa ya namanya, untuk supply pergerakan si silindernya nanti. Jadi si relay ini difungsikan sebagai koil atau kontak utama dari si rangkaian elektropneumatik ini. Nah, kemudian untuk bagian netralnya atau 0 voltnya itu kita menggunakan tegangan 0 volt DC dihubungkan dengan relay juga. Nah, di sini kita beri nama R1. Oke, setelah ini kita karena pergerakannya itu ingin bersifat kontinu atau dia siklusnya itu bergerak terus-menerus sampai dengan ditekan tombol stop atau tombol emergensi, maka kita buat rangkaian scaffolding atau pengunci untuk rangkaian ini. Di mana? Nah, di sini kita menggunakan kontak bantu dari relay. Kontak bantu yang digunakan yaitu kontak NO. Di sini kita tulis label juga R1 karena untuk apa? Untuk si kontak ini terhubung dengan relay R1 seperti itu. Oke. Nah, setelah itu kita hubungkan R1 ini ke bagian output dari push button start. Setelah itu kita hubungkan kontak NO ini itu ke pergerakan di sini adalah kita mau bikin R2-nya. R2-nya itu untuk apa? R2 di sini digunakan untuk posisi penggerakan silinder. Jadi ini adalah pengunci untuk supply masukan dari si pergerakan silinder secara elektropneumatik. Maka yang R2 nanti ini akan digunakan sebagai pergerakan si silindernya. Nah, di sini kita gunakan limit switch dari A0. Nah, yang dihubungkan dengan pengunci R1, kemudian dihubungkan juga dengan relay. Nah, oke, dihubungkan juga dengan relay. Ininya dinamakan atau dilabeli R0. Bentar. Ini R0, R2. Nah, kemudian di sini ada kontak bantu dari R2 digunakan untuk pergerakan silinder atau pergerakan dari solenoidnya. Nah, di sini R2-nya. Ini R2. Oke. Nah, setelah R2 di sini kita hubungkan dengan NO dari C- atau C0. Kenapa? Karena C0 ini itu digunakan untuk mengaktifkan siklus atau pergerakan A+. Nah, siklus atau pergerakan A+ ini dia aktif karena apa? Karena terdapat solenoid valve yang aktif, yaitu solenoid valve yang bagian Y1. Nah, berarti dari siklus C- ini dia kan ingin menggerakkan pergerakan
silindernya A+. Nah, maka yang terkena limit switch ini pas pergerakan C- adalah limit switch C0. Maka setelah limit switch C0 aktif, dia akan melakukan pergerakan A+. Maka dari itu C0 ini dihubungkan secara seri dengan solenoid valve bagian Y1, yaitu untuk pergerakan silinder A+. Sebentar. Ini salah untuk penghubungannya. Nah, dihubungkan ke sini. Bentar. Dihubungkan ke sini. Oke. Nah, di sini kita beri nama Y1. Karena Y1 itu digunakan untuk mengaktifkan silinder maju, silinder A maju atau pergerakan dalam siklusnya yaitu A+. Nah, setelah itu kita gunakan limit switch dari limit switch dari B1. Limit switch dari B1 ini digunakan untuk melanjutkan pergerakan atau siklus menuju ke B+, B1. Nah, ini dihubungkan dengan limit switch silinder valve atau solenoid valve di bagian Y5. Sini diberikan limit switch B1 yang dihubungkan dengan solenoid valve dari Y5. Y5 untuk apa? Y5 itu untuk pergerakan silinder C+ atau C1. Bentar. Untuk penghubungan kabelnya itu sama seperti solenoid valve yang Y1. Ini diberi nama Y5. Nah, kemudian lanjut ke limit switch yang limit switch dari A1. Limit switch A1 ini aktif untuk menggerakkan silinder B+. Maka di sini untuk limit switch A1 ini digunakan untuk menggerakkan silinder B+. Berarti B+ itu mengenai solenoid Y3. Nah, di sini diberikan solenoid Y3. Oke, bentar. Nah, oke, tunggu sebentar. Nah, di sini dihubungkan dengan solenoid Y3 untuk pergerakan silinder B maju Y3. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi. Di sini menggunakan limit switch dari C atau C1. Limit switch dari C1 untuk menggerakkan silinder A-. Untuk silinder A- di sini. Berarti dia kena limit switch Y. Untuk A- berarti dia kena limit switch Y2. Berarti di sini limit switchnya itu adalah Y2. Oke. Setelah itu kita lanjutkan lagi untuk limit switchnya yaitu A0. Sini. A0. Nah, A0 di sini dihubungkan dengan solenoid dari B-. B- itu berarti solenoid dari Y4. Nah, untuk pergerakan B- dia
harus mengaktifkan solenoid Y4 terlebih dahulu. Nah, ini Y4. Oke. Nah, kemudian yang terakhir itu ada limit switch B0. B0 di sini limit switch B0 ini itu dia akan mengaktifkan limit solenoid valve Y6 karena dia pergerakannya untuk memundurkan silinder C. Maka yang aktif adalah solenoid Y6. Sini Y6. Oke, di sini ada di sini ada B0. B0. Oke. Nah, berarti untuk pergerakannya nanti adalah yang aktif duluan itu adalah si Y1 kan. Y1 aktif, maka dia akan memajukan silinder A1, kena limit switch A1, maka limit switch A1 ini akan aktif, mengaktifkan solenoid valve yang Y3, maka silinder B akan bergerak maju mengenai limit switch B1. Nah, B1 ini akan aktif mengenai limit solenoid valve Y5. Y5 ini aktif solenoid valve-nya, maka akan memajukan silinder C1. C1 limit switch aktif, maka mengaktifkan limit switch Y2, maka akan memundurkan silinder A-. Nah, A0 aktif, itu akan mengaktifkan solenoid valve Y4. Y4 aktif akan mengaktifkan solenoid B0. B0 akan mengaktifkan solenoid Y6 di sini dan memundurkan silinder C-. Oke, sekarang kita langsung mulai aja untuk simulasinya. Di sini, nah, kita tekan push button start. A+, B+, C+, A-, B-, C-. Nah, pergerakan dia itu masih belum mengunci. Nah, pergerakan dia itu masih belum mengunci. Kenapa? Karena di sini belum saya hubungkan. Sorry. Nah, di sini dia akan pergerakannya itu continue atau terus menerus melakukan siklus secara A+, B+, C+, A-, B-, C- secara terus menerus atau selalu bergantian seperti itu sampai tombol push button push button stop ditekan. Nah, ini pergerakan A+, B+, C+, C-, B-, C-. A+, B+, C+, A-, B-, C-. Begitupun seterusnya. Nah, di sini kita lihat di poin B, ketika tombol push button stop ditekan, gerakan tersebut akan bergerak menyalakan satu siklus, baru gerakan tersebut berhenti. Coba kita tekan push buttonnya. Nah, push buttonnya kita tekan, dia menyelesaikan satu siklus terlebih dahulu ini, kemudian berhenti. Nah, sekarang ketika tombol push emergency stop ditekan, dia itu akan mematikan. Di sini tulisannya, perintahnya itu ketika tombol emergency tekan, maka seketika itu juga rangkaian langsung berhenti. Nah, berarti rangkaian langsung berhenti di posisi akhir, yaitu B-nya masih plus, C-nya masih plus, A-nya mundur ke bagian A-. Nah, kemudian setelah tombol emergency dinormalkan kembali atau kita lepas, nah maka tombol on push button ditekan lagi, maka rangkaian bergerak lagi. Kita tekan tombol start, dia akan bergerak lagi di sini. Nah, tuh. Nah, oke. Nah, ini akan bergerak terus menerus sampai tombol stop ditekan. Nah, oke. Mungkin cukup sekian dari saya untuk
rangkaian elektropneumatik dengan siklus A plus B plus C plus A min B min C min itu sudah sesuai dengan perintah. Di nomor 2 ini mungkin kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.